Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Arvis Lowy di konten Linux kita teman-teman. Jadi di video kali ini teman-teman kita akan membahas tentang apa sih itu package manager teman-teman. Jadi package manager ini teman-teman adalah sebuah tools atau alat perangkat lunak atau alat software teman-teman yang mengotomasikan proses instalasi. Proses instalasi, habis itu update, konfigurasi, dan penghapusan sebuah perangkat lunak teman-teman pada sistem operasi berbasis Linux teman-teman. Jadi package manager ini nanti memainkan peran yang sangat penting dalam mengelola, dengan kata lain, dependensi teman-teman. Dependensi komponen atau bisa kita juga bilang pustaka yang lain-lainnya itu teman-teman yang dibutuhkan sebuah perangkat lunak agar bisa dikatakan berfungsi dengan baik teman-teman. Jadi dalam environment Linux atau ekosistemnya nanti teman-teman si software ini biasanya dikemas dalam format tertentu. Dia biasanya disebut package. Jadi nanti package ini teman-teman dia berisi file binary. File binary yang dari perangkat lunak berupa ada juga nanti file konfigurasinya, metadatanya, dan sebuah daftar listing dari dependensinya. Pada saat nanti menginstalasi si file binernya. Jadi package manager ini nanti bertugas untuk memastikan lah bahwasanya semua terpasang dan terkonfigurasi dengan baik teman-teman. Jadi bagaimana sih cara kerja si package manager ini kan teman-teman? Jadi kita mulai dari konsep namanya yaitu dari repository sentral teman-teman. Jadi dari repository sentral namanya, repository sentral. Jadi nanti package manager di Linux ini nanti bekerja dengan repository, yaitu dengan kata lain server yang menyimpan nanti paket-paket perangkat lunak. Semua paket nanti ini dikelola secara terpusat oleh repository ini sendiri teman-teman. Sehingga dengan kata lain pengguna nanti tidak perlu lagi istilahnya mengunduh aplikasi secara manual di berbagai sumber. Kemudian teman-teman juga ada namanya dependency resolution, dependency resolution namanya. Jadi di sini saat kita nanti menginstal teman-teman, dia nanti akan membaca istilahnya sebuah metadata dari paket dan memeriksa dependensinya nanti yang apa dibutuhkan untuk menginstal si aplikasi tersebut. Kemudian nanti package manager akan mengunduh dan menginstalnya sebelum dengan kata lain nanti menginstal program utamanya teman-teman. Dengan kata lain misalnya kita menginstal aplikasi A. Sebelum aplikasi A itu apa sih yang dibutuhkan sebelum menginstal si aplikasi A ini supaya berjalan dengan baik. Misalnya dia menginstal aplikasi sub dari A, B, C, D, E, F, G, dan seterusnya. Ketika itu sudah terinstall dan terpasang semua dependensinya, kemudian baru diinstal lah program utamanya itu teman-teman. Dan kemudian ada juga namanya yaitu adalah pembaruan otomatis teman-teman, update otomatis namanya, otomatis. Jadi dengan kata lain nanti package manager ini juga akan mempermudah teman-teman pembaruan perangkat lunak pada sistem Linux kita nanti. Jadi dia nanti akan dalam kata lain membandingkan versi paket lokal punya kita dengan versi terbaru yang ada di repository. Dengan kata lain di servernya nanti teman-teman. Jadi jika ada versi baru dia nanti akan memberikan informasi kepada kita bahwasanya ada pemberitahuan gitu. Dan kita juga bisa istilahnya memperbaruinya dengan sekali perintah gitu teman-teman. Sekali perintah atau dengan satu perintah. Habis itu juga dia si package manager ini juga dia menangani konflik teman-teman, menangani konflik. Di sini konflik apa sih gitu. Jadi jikalau ada konflik antara salah satu paket atau antar paket gitu teman-teman. Atau dependensi kita bilang. Jadi package manager ini memberi istilahnya sebuah informasi dan menawarkan solusi teman-teman. Seperti mengganti paket atau menggunakan versi-versi tertentu. Sebagai contoh misalnya paket dari aplikasi A ini memiliki versi V22 misalnya. Versi 22 gitu. Sedangkan di versi yang aplikasi lain ada juga gitu. Dan ketika kita saat install ada aplikasi sub dari A dan sub dari B ini sama gitu, berbeda gitu maksudnya, menyebabkan konflik kan di situ. Jadi kita harusnya mau pakai versi yang mana gitu. Dengan kata lain nanti si
Package manager ini nanti memberikan, informasi seperti itu teman-teman. Apakah nanti kita membuat aplikasinya itu sama, atau kita hapus salah satu biar supaya si salah satu dependensi dari aplikasi ini kita pakai gitu teman-teman. Jadi contohnya seperti itu. Selain itu ada juga namanya, seperti logging dan rollback namanya teman-teman. Logging dan rollback. Jadi konsep logging ini teman-teman nanti akan menyimpan hasil informasi instalasi dari aplikasi-aplikasi kita. Sehingga kita tahu teman-teman, dependensi atau pustaka-pustaka apa aja nanti yang sudah terinstall ke dalam, package manager kita teman-teman. Dan juga kita bisa nge-rollback teman-teman dari suatu aplikasi. Sebagai contoh misalnya kita bisa mengulang ke aplikasi ke versi tertentu atau mengembalikan konsep sistem kita nanti ke keadaan sebelumnya sebelum diinstalasi. Jika terjadi kesalahan atau, kemungkinan, gagal gitu teman-teman, pada sistem kita. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk, dari mana sih, package manager ini berawal gitu atau berasal gitu. Oke, package manager yang pertama kali teman-teman muncul dalam, ekosistem si Linux ini adalah namanya DPKG teman-teman. Kita bisa tulis yaitu adalah seperti ini, DPKG atau, bisa kita katakan Debian Debian Package Manager seperti ini. Ah, ini Debian Package Manager ini adalah sebuah ekosistem, package yang baru muncul teman-teman pada tahun 1994. Yang, dari distribusi Debian teman-teman. Nah, ini berikut, kita bisa jelaskan dari detail informasinya teman-teman. Jadi pertama teman-teman, DPKG ini adalah sistem dasar untuk mengelola paket dari di Debian teman-teman. Dan turunannya seperti Debian, MX Linux, Ubuntu, Mint, dan seterusnya teman-teman. Jadi nanti ia bertanggung jawab lah untuk memproses file dan paket dengan ekstensi namanya yaitu, dep teman-teman. Seperti ini dep atau Debian Package teman-teman. Dan pada saat itu juga teman-teman selain DPKG ada juga dari, Red Hat teman-teman. Kita buat lagi di sini Red Hat, dari Red Hat. Dari Red Hat juga teman-teman mengembangkan sebuah package manajernya sendiri, yaitu adalah RPM teman-teman. Nah, RPM, Red Hat, Package Manager namanya. Jadi RPM ini merupakan salah satu package manager dari Red Hat teman-teman, yang mulai populer lagi di tahun, 1990-an teman-teman, koreksi jikalau salah saya, di komunitas Linux ini teman-teman. Dan kemudian pada saat DPKG ini mengalami seperti permasalahan teman-teman, muncullah, yaitu adalah APT teman-teman sebagai, front end-nya lah, front end dari interface si DPKG-nya ini teman-teman. Dia karena memperkenalkan kemampuan si dependency resolution yang lebih canggih lagi teman-teman daripada si DPKG ini. Jadi kita bisa katakan APT itu adalah Advanced Package Tool namanya teman-teman. Advanced Package Tool namanya. Jadi contohnya seperti ini. Jadi ini dia memiliki kemampuan dependency resolution yang lebih baik dari si DPKG itu tadi teman-teman. Jadi dasarnya itu adalah dari si Debian Package Manager ini teman-teman. Awal mulanya lah dari package, manager ini. Sebenarnya banyak teman-teman package manager yang terdapat di Linux itu teman-teman. Kita bisa katakan nanti ada namanya APT atau Advanced, Package Tool, ada Yum atau DNF teman-teman, ada juga nanti Pacman seperti ini, ada juga Zipper teman-teman, dan ada yang lebih terkenal ya bisa universal di segala distribusi Linux seperti, namanya Flatpak, habis itu ada Snap dan app image teman-teman. Jadi ini salah satu format paket yang sangat, baru teman-teman dan bersifat universal. Dan dirancang nanti si Flatpak, Snap, dan app image ini mendukung di berbagai distribusi Linux atau di distro Linux. Sedangkan apt, Yum, DNF, Pacman, Zipper ini merupakan kita bisa katakan sudah terpasang di beberapa distro-distro tertentu. Seperti misalnya apt yang terpasang di distro turunan dari Debian teman-teman. Kalau misalnya si YumDNF ini tersimpan seperti di Fedora atau CentOS teman-teman. Pacman di Arch Linux dan Zipper ini di OpenSUSE teman-teman. Contohnya seperti itu dengan terpasang secara defaultnya teman-teman.
Mengapa kita bisa katakan package manager ini penting, teman-teman kan? Yang pertama sudah jelas teman-teman keuntungan di antara lainnya yaitu adalah efisiensinya, teman-teman, efisiensinya. Karena, kita tidak perlu lagi teman-teman mencari perangkat lunak atau dependensi secara manual di seluruh internet kan. Jadi dengan menggunakan fungsi perintah dari package manager itu kita bisa menginstal secara langsung, teman-teman. Kemudian ada juga namanya yaitu adalah keamanannya tuh juga teman-teman, keamanan. Karena nanti si package manager ini dia akan memverifikasi teman-teman, dengan konsep key khusus. Key khusus dari si pembuat dari aplikasinya tersebut teman-teman, untuk mencegah terjadinya serangan malware atau, segala, penyusupan aplikasi-aplikasi atau skrip-skrip jahat teman-teman, sehingga akan merusak operasi sistem kita. Nah, ini keuntungan dari si package manager ini. Dan kemudian ya kembali lagi karena standarisasi juga teman-teman. Semua perangkat lunak yang terinstal dengan struktur direktori dan aturan yang seragam teman-teman dengan menggunakan package manager ini karena udah distandarisasi teman-teman. Jadi standarisasi APT ya rata-rata dia biasanya terpakai di sistem distro dengan turunan Debian. Jadi dengan turunan Debian seperti Ubuntu, MX Linux, Ubuntu, Lubuntu, Xubuntu, habis itu ada juga nanti namanya misalnya Zorin, itu tersimpan dia standarisasinya sama teman-teman. Karena dasarnya kan dari APT itu sendiri teman-teman. Dan kemudian dia dengan kemudahan teman-teman, easy to update namanya. Jadi easy to update ini kita bisa melakukan istilahnya satu perintah dapat memperbarui istilahnya sistem kita dengan mudah teman-teman. Seperti itu. Jadi dengan kata lain kita bisa simpulkan seperti ini contohnya teman-teman package manager itu. Jika kita misalnya seorang apa ya, seorang, manusia gitu. Package manager ini seperti kayak toko aplikasi lah di ponsel kita gitu, tapi lebih fleksibel lagi. Ah, Repository yang kita maksud ini, repository sentral ini dia kayak seperti toko pusatnya lah gitu. Kayak the pusat store-nya lah yang menyimpan semua aplikasi terpercaya yang punya dia gitu teman-teman. Dengan kata lain kita nggak perlu lagi, unduh-unduh istilahnya aplikasi-aplikasi di luar dari, kebutuhan yang sudah disediain teman-teman dari toko sentralnya. Jadi kita tinggal telepon aja, habis itu otomatis nanti si aplikasi itu terinstall teman-teman di handphone kita. Contohnya seperti itu teman-teman. Oke, sekarang kita bahas tipis-tipis tentang salah satu package manager ini ya. Kita bahas seperti yang misalnya APT, karena APT kan, dipakai dengan rame gitu teman-teman, dikenal oleh khalayak luas gitu. Apa sih APT itu teman-teman? APT atau Advanced Package Tool adalah sebuah sistem manajemen perangkat lunak untuk distribusi Linux berbasis dengan kata lain di sini Debian. Seperti yang bisa kita sebutkan sebelumnya yaitu Ubuntu, Linux Mint, dan Debian itu sendiri kan teman-teman. Dia APT ini sebuah antarmuka atau interface tingkat tinggi teman-teman, high level interface untuk si DPKG ini tadi teman-teman. DVKG ini atau Debian Package Manager. Jadi teman-teman, DPKG ini kan merupakan sistem manajemen paket inti dari si Debian itu sendiri. Jadi si APT ini sebagai bagian depannya lah teman-teman. Karena APT ini nanti dirancang untuk, mempermudah lagi lah pengguna dalam, mengelola si software-nya atau perangkat lunak. Terutama dalam mengenai sebuah dependensi, ketergantungan sebuah perangkat lunak, yang seringkali menjadi tantangan utama lah teman-teman dalam aplikasi atau operasi sistem si Linux ini tadi. Jadi fungsi dari, utama dari fitur APT ini seperti apa? Ya kita layaknya seperti, si ini tadi teman-teman, cara kerja si package manager, repository sentral, dependency resolution, update otomatis, menangani konflik, logging, dan rollback namanya teman-teman. Jadi teman-teman, si APT ini nanti, kita, dapat dengan mudah nanti memperbarui seluruh sistem operasi kita, termasuk semua perangkat lunak yang diinstal hanya dengan beberapa perintah. Dan kemudian di sini teman-teman APT memungkinkan kita juga nanti untuk menginstal, menghapus dan membersihkan paket perangkat lunak dengan cepat juga gitu. Kemudian APT nanti akan menyimpan paket-paket yang telah diunduh dalam cache lokal nanti teman-teman. Sehingga kita tidak perlu mengunduh ulang paket yang sama jika kita ingin menginstalnya lagi gitu karena disimpan dalam cache. APT ini teman-teman dia berkomunikasi dengan repository melalui file konfigurasi teman-teman. APT ini ada file konfigurasi di namanya kalau nggak salah etc, habis itu APT namanya, habis itu source
seperti ini teman-teman, .list. Nah, jadi file ini nanti berisi istilahnya daftar-daftar URL teman-teman. Nah, URL repository tempat di mana apt atau advanced tools ini akan mengunduh semua paket teman-teman. Habis itu kita sebelum menginstal perangkat lunak, si apt ini memang harus memperbarui indeks paket lokalnya dari source list-nya ini dengan perintah. Kita bisa tulis seperti ini teman-teman. Sudo apt get update teman-teman, seperti ini ya. Jadi perintah ini nanti akan memastikan daftar si paket lokalnya ini sesuai dengan versi terbaru yang ada tersedia di repository teman-teman. Dan kemudian dengan penginstalan si perangkat lunaknya itu, kita bisa lakukan dengan sudo apt get install, habis itu di sini nama package-nya teman-teman. Nah, seperti ini. Seperti misalnya kita mau install Zoom misalnya. Sudo apt get install Zoom seperti ini. Nah, jadi nanti teman-teman dia ini si apt ini nanti akan memeriksa apakah paket ini tersedia di sistem lokal. Dan jika tidak tersedia nanti di sistem lokal kita, maka dia akan mengunduh paket dari repository. Nah, memeriksa kemudian dan menginstal si dependensinya. Nah, misalnya dengan kata lain, dia ngecek dulu, ini udah diinstal nggak paket Zoom ini di aplikasi Zoom ini di Linux kita. Kalau misalnya belum, maka dia akan melakukan pengunduhan dan menginstal paketnya, teman-teman. Kemudian dengan kata lain, dia juga si apt ini nanti akan bisa memperbarui sebuah perangkat lunak dan terinstall ke versi baru dengan perintah yaitu sudo apt get upgrade namanya teman-teman. Nah, ini akan kita mengupgrade semua perangkat lunak yang terinstall ke versi yang paling terbaru teman-teman. Kita juga bisa menghapus perangkat lunak juga teman-teman. Istilahnya dengan menggunakan perintah seperti sudo apt get namanya remove teman-teman. Nah, ini nama package-nya, nama aplikasinya. Package seperti ini. Jadi dengan kata lain kita bisa menghapus teman-teman si aplikasi ini dengan remove nama package-nya. Oke, jadi kita sudah paham teman-teman konsep dari si perintah-perintah dari si apt ini tadi. Kita juga bisa teman-teman menghapus juga si perangkat lunak beserta charge-nya juga teman-teman atau file konfigurasinya juga. Kita bisa dengan mengetik perintah kalau misalnya di apt sudo apt get purg namanya purg, habis itu nama package-nya atau nama aplikasi. Nah, seperti ini. Dengan kata lain kita akan menghapus semua konfigurasi serta juga akan menghapus si aplikasinya itu tadi teman-teman. Habis itu ketika charge kalian banyak teman-teman di apt yang notabene bisa dikatakan useless gitu, kita bisa menghapusnya juga teman-teman. Karena si charge dari apt ini kan memakan ruang penyimpanan juga gitu. Ketika misalnya teman-teman memiliki sistem memori atau penyimpanan yang sangat sedikit, kita bisa menghapusnya juga teman-teman charge-nya ini dengan menekan perintah sudo apt get clean namanya teman-teman. Jadi dengan kata lain kita akan menghapus gitu. Menghapus si charge yang terdapat pada apt itu tadi teman-teman. Mengapa apt ini penting teman-teman di ekosistem Debian kan terkhususnya? Karena ya kembali lagi kemudahan penggunaannya teman-teman. Karena apt ini dirancang untuk mudah digunakan bahkan untuk kita sebagai pemula. Dengan hanya beberapa perintah kita dapat mengakses atau menginstal atau memperbarui atau menghapus si perangkat lunaknya tersebut. Kemudian paket-paket yang diunduh melalui si apt ini otomatis teman-teman akan diverifikasi dengan kunci namanya GPG teman-teman. Nanti kita akan bahas juga tentang apa sih itu GPG pada Linux teman-teman. Dia dengan kata lain memastikan lah bahwasannya package atau instalasi ini memang dari punyanya langsung gitu. Dan apakah ini aman dari manipulasi atau malware teman-teman, sehingga akan menyebabkan kan rusak gitu daripada sistem operasi Linux kita. Jadi keuntungan dari apt itu memverifikasinya teman-teman. apt juga teman-teman kita bisa katakan dia dapat menyelesaikan masalah klasik banget yang ada di Linux terkait dengan dependency hell teman-teman. Jadi dependency hell ini adalah situasi di mana sebuah perangkat lunak itu teman-teman gagal diinstal karena dependensi yang bentrok teman-teman atau hilang. Itu fungsi dari pengenalan dari dependency hell teman-teman. Sehingga si apt ini tahu gitu
cara menyelesaikannya itu teman-teman, masalah klasik itu yaitu dependensi health. Habis itu karena digunakan oleh secara luas teman-teman, oleh distribusi, populer seperti Ubuntu dan Debian ini, APT ini memiliki dokumentasi yang sangat lengkap banget dan komunitas pengguna yang besar teman-teman. Jadi, apa sih, bentuk APT itu sebenarnya kalau kita, apa ya, kita simpulkan gitu. Jadi APT itu seperti kayak Play Store teman-teman di Android. Jadi dia itu kayak seperti Play Store atau App Store kalau kalian pengguna iOS atau Apple Gigit teman-teman kan. Jadi repositori ini adalah toko tempat di mana semua aplikasi itu berada teman-teman. Ah, jadi ketika kalian menginstal ya udah mudah gitu si APT ini bekerja. Dan kemudian si Eee, APT ini nanti adalah fitur seperti ada fitur pintarnya teman-teman, yaitu dependency resolution ya, untuk yang memastikan bahwasanya aplikasi ini nggak bentrok dengan aplikasi yang lain. Misalnya aplikasi WhatsApp kan memiliki teks B gitu, dan sedangkan si aplikasi, Instagram juga ada istilahnya dependensi teks B juga. Nah, jadi nanti si APT ini memastikan bahwasanya ini tidak akan terjadi bentrok gitu teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi kita udah tahu ya konsep dari si APT, habis itu konfigurasi dari, file dari APT seperti apa, dan perintah-perintah dari APT teman-teman, seperti ini. Jadi APT bisa kita katakan adalah, alat yang sangat penting bagi kita seorang pengguna Linux yang berbasis Debian. Jadi dengan APT ini kita dapat mudah dengan mengelola perangkat lunak, memperbarui sistem, dan memastikan semua aplikasi berjalan dengan baik teman-teman kan. Ah, seperti itu. Habis itu kita lanjut lagi teman-teman, tentang si, Pacman ini. Nah, kita masuk ke Pacman karena di YouTube saya ini banyak juga mungkin pengguna Debian dan pengguna istilahnya turunan dari Arch juga. Jadi kita bahas tentang APT dan Pacman. Oke, kita lanjut ke Pacman teman-teman. Kita tarik garisnya dulu si Pacman ini. Pacman. Jadi Pacman ini adalah sebuah package manager juga layaknya seperti APT yang digunakan, di distribusi Linux berbasis Arch, teman-teman. Jadi seperti Arch Linux sendiri, seperti juga Manjaro, Archcraft, habis itu juga turunan-turunan Arch lainnya, Artix, seperti itu teman-teman, dia menggunakan si Pacman ini. Jadi teman-teman, Pacman ini dirancang dengan konsep filosofi lah gitu, filosofi atau prinsip lah, kesederhanaan. Salah satu filosofi utama Arch Linux yaitu adalah kesederhanaan. Jadi tujuannya ini adalah memberikan cara yang sangat cepat, efisien, dan fleksibel teman-teman untuk mengolah sebuah package manager atau perangkat lunak yang ada di Linux. Jadi Pacman ini adalah alat command line yang, istilahnya mengelola paket dalam format kalau misalnya tadi apt kan, dep teman-teman. Kalau misalnya Pacman ini adalah, pkg dot habis itu tar.gst seperti ini teman-teman. Jadi contohnya seperti itu. Nanti si Pacman ini dia bertindak sebagai penghubung lah antara sistem pengguna dan repositori perangkat lunak yang disediakan oleh si, pengembang dari distribusinya teman-teman. Jadi, apa sih fitur utama dari si Pacman ini? Yang pertama sih kita sudah, jelas teman-teman ya konsepnya seperti kerja si, package manager pada umumnya. Dan kemudian si package, Pacman ini ada namanya repositori resmi dan AUR teman-teman. Repositori AUR dan resmi. Jadi namanya yaitu AUR teman-teman atau Arch User Repository teman-teman. Jadi Pacman ini terintegrasi dengan repositori resmi dari Arch Linux. Tetapi kita sebagai pengguna juga dapat menginstal paket dari AUR ini juga atau dengan kata lain Arch User Repository. Jadi sebuah repository yang memiliki komunitas yang sangat besar banget yang dikelola oleh si pengguna tadi teman-teman. Dan kemudian dia memiliki konsep seperti package manager pada umumnya. Kemudian teman-teman, kita bisa katakan si konfigurasi si Pacman ini terdapat yaitu adalah etc, namanya itu Pacman konfigurasi. Seperti ini teman-teman. Nah, berbeda dari si apt. Apt yaitu etc apt source.list teman-teman. Nah, kalau Pacman ini dia kesimpan yaitu adalah di etc pacman.conf namanya. Kemudian teman-teman si Pacman ini memiliki, efisiensi yang sangat baik banget gitu, karena Pacman dirancang untuk bekerja dengan cepat. Nah, bahkan pada sistem dengan spesifikasi yang rendah banget gitu. Jadi bagaimana sih cara kerja konsep si Pacman ini? Jadi konsep si Pacman ini dia mensinkronisasi database package-nya.
Jadi kita bisa katakan teman-teman sebelum kita menginstal atau memperbarui perangkat, Pacman ini menyinkronkan dulu database lokal dengan repositori resmi untuk mendapatkan daftar package yang baru. Kita bisa dengan menggunakan perintah yaitu sudo pacman min s huruf gede habis itu y kecil teman-teman. Nah, jadi ini adalah konsep yang dimana kita akan mengupdate teman-teman. Nah, di repositori Pacman. Dan kemudian kita bisa menginstalasi si paketnya. Nah, ketika kita menginstal perangkat lunak, si Pacman ini akan memeriksa si dependensinya, mengunduh paketnya yang diperlukan dan menginstalnya. Seperti contoh, kita bisa menggunakan perintah seperti sudo pacman min s, yaitu nama aplikasi. Nah, seperti ini, atau nama package, atau nama library, dan seterusnya. Kemudian si Pacman ini juga bisa memperbarui seluruh sistem operasi kita teman-teman ke versi terbaru dengan satu perintah layaknya si apt itu tadi teman-teman. Kita bisa tulis seperti ini, sudo pacman min s gede yaitu yu teman-teman. Sudo pacman min s yu. Jadi dengan kata lain kita bisa menginstal teman-teman. Menginstal atau mengupdate si package-package kita di sistem operasi Linux kita teman-teman. Habis itu kita juga bisa menghapus package kita teman-teman. Layaknya si apt itu tadi. Kita bisa dengan menggunakan perintah sudo pacman seperti ini min r, habis itu nama aplikasinya teman-teman. Seperti ini. Jadi R-nya ini huruf gede, diawali selalu dengan huruf gede. Kita juga bisa menghapus nama aplikasinya serta konfigurasinya juga teman-teman. Berserta istilahnya dependensinya juga ketika kita tidak memerlukannya lagi. Layaknya seperti sudo apt purge ini teman-teman, purge. Jadi kita bisa dengan menggunakan perintah yaitu sudo seperti ini, sudo pacman min r seperti ini, min r huruf gede n s seperti ini. Nah, nama paketnya teman-teman. Seperti ini. Atau kita bisa buat di sini nama aplikasinya. Ini contohnya seperti ini. Jadi kita bisa menghapus aplikasinya serta dependensinya. Kita juga bisa menghapus semua charge teman-teman. Di sini ada namanya sudo. Kita buat di sini antara lain yaitu adalah sudo apt sorry bukan apt tapi sudo pacman habis itu sc. Nah, hurufnya gede sc. Jadi kita akan menghapus charge yang ada di pacman itu tadi teman-teman. Kita juga bisa memberitahukan gimana sih cara kita menghapus semua charge yang lama juga. Kita tambahkan aja huruf c di depannya lagi. Jadi dengan kata lain scc ini kita akan membersihkan semua charge yang ada di package Pacman kita teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi kelebihan dari Pacman ini yaitu pertama roaring list. Kita selalu akan mendapat perangkat lunak dengan versi terbaru teman-teman. Tanpa menunggu rilis distribusi barunya berbeda dengan apt. Jadi kita akan selalu mendapatkan update terbaru terus atau bersifat roaring list. Dan kemudian Pacman ini dapat menyelesaikan konflik atau masalah dependensi dengan cepat sehingga mengurangi resiko namanya dependensi hell. Habis itu dukungan AUR. Ini mantapnya teman-teman. AUR ini memungkinkan pengguna kita nanti untuk sebagai pengguna-pengguna Pacman ini untuk mengakses ribuan perangkat lunak yang tidak ada di repositori resmi. Jadi the bleeding edge lah. Kita bisa menginstal apapun nih dengan Pacman ini. Dan kemudian teman-teman, Arch Linux itu kan dan Pacman ini memiliki komunitas yang aktif banget dan pengguna yang besar sehingga dokumentasi bantuan selalu tersedia. Dengan kata lain banyak banget teman-teman. Dokumentasi perihal Pacman ini teman-teman. Sehingga banyak banget gitu aplikasi-aplikasi yang tersedia di berbasis Arch Linux itu tadi. Tapi si Pacman ini memiliki kekurangan teman-teman, karena step learning curve-nya ini, terlalu agak lebih tinggi teman-teman. Pacman ini membutuhkan pemahaman dasar tentang Linux dan terminal, yang bisa menjadi tantangan bagi si pengguna baru. Habis itu meskipun memberikan perangkat lunak yang selalu terbaru teman-teman, rolling release ini biasanya akan mendapatkan masalah jika kita pembaruan tidak kompatibel dengan device-device tertentu gitu. Jadi misalnya kita menginstal versi yang paling terbaru. Ketika pada saat tidak kompatibel akan menyebabkan permasalahan pada sistem kita teman-teman. Jadi kita bisa katakan teman-teman perbandingannya kalau filosofi dari si Pacman ini mengutamakan pada si kesederhana serta kalau misalnya apt pada kemudahan. Kemudian dependency handlingnya gimana? Si Pacman canggih teman-teman dan kalau si apt sangat handal banget.
Kemudian format paketnya kita bisa tahu yaitu si Pacman ini PKG, tar, JST teman-teman, sedangkan apt yaitu dep. Sedangkan dukungan repository si, Pacman ini dia ada 2 yaitu AUR dan dari resminya. Sedangkan si, apt dia cuman hanya bersifat resmi doang teman-teman, dari resminya doang. Kalau Pacman ini dia ada 2, jadi otomatis kita bisa, dengan kata lain menggunakan banyak banget ribuan-ribuan aplikasi yang tersedia. Jadi, kita katakan kalau misalnya teman-teman sudah paham lagi tentang konsep Linux ini, apakah Pacman ini cocok untuk teman-teman? Ya cocok banget ketika kalian ingin meminta istilahnya aplikasi yang bersifat rolling days atau ya bisa kita katakan butuh banget update terbaru. Nah, seperti itu. Jadi Pacman ini adalah salah satu package manager tercepat dan paling fleksibel di, dunia Linux teman-teman. Dibangun dengan filosofi kesederhanaan dari Arch Linux ini tadi. Karena Pacman ini dia menawarkan istilahnya pengalaman yang andal banget dan efisien untuk mengolah si perangkat lunak. Untuk pemula mungkin agak terasa sulit kali ya di awal, tetapi dengan pemahaman-pemahaman dan belajar terus teman-teman, mungkin kita akan menyadari juga, hebat banget nih si Pacman ini teman-teman. Jadi contohnya seperti itu teman-teman. Jadi, itu saja teman-teman pembahasan kita tentang, si package manager dan apa sih itu package manager seperti apt dan pacman. Kenapa saya hanya membahas tentang apt dan pacman juga di sini teman-teman hanya 2 package ini karena, saya lihat banyak juga pengguna-pengguna yang hanya turunan dari, Debian dan juga turunan dari Arch Linux. Jadi dengan kata lain saya hanya membahas tentang ini doang seperti Debian dan pacman. Ngomong-ngomong juga teman-teman LFS saya juga terinstall dan terintegrasi dengan si Pacman ini tadi teman-teman. Sehingga dengan kata lain saya bisa lebih banyak mengakses, ribuan repository juga teman-teman. Jadi kalau misalnya ada kritik dan saran teman-teman bisa aja hantam aja kolom komentar di bawah, atau bisa buat isu perihal si package manager ini teman-teman. Atau juga bisa memberikan pertanyaan di luar dari konteks si package manager ini, boleh teman-teman. So, thank you teman-teman untuk hari ini. Thank you teman-teman. Thank you.